trust itu build gitu ya. Kalau ini kan perbankan digital is like virtual gitu ya. Susahnya adalah kita nggak appears everywhere. Nah itu yang jadi salah satu problematika yang kita harus solve with this digital marketing sebenarnya. We have to be very effective gitu, karena at the end of the day kalau nggak efektif ya nggak akan keluar efisien juga gitu. Halo semuanya, welcome to Volare Talks. Ini adalah sebuah podcast dari Alta Volare Indonesia. Di sini kita akan bahas seluk-beluk semua yang berhubungan dengan digital marketing dan juga advertising. Jadi di sini tuh ada Mas Andreas Wijayanto selaku CEO Magnus Digital. Halo Mas Andre. Halo sih. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya? Ada juga Mas Indra Sutanto selaku Head of Brand and Digital Marketing dari Line Bank. Halo Mas Indra. Halo sehat? Sehat. Oke, di sini kita juga mau denger nih gimana kisahnya Line Bank yang baru berdiri setahun ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah justru di tengah-tengah pandemi ini, lebih tepatnya tahun lalu sekitar bulan Juni juga, di dunia perbankan Hana Bank ini malah melakukan sebuah inovasi baru, yaitu meluncurkan lini bisnis terbarunya yaitu bank digital dinamakan Line Bank. Di sini bekerja sama dengan Line Corporation dan bagaimana sepak terjangnya selama 1 tahun ke belakang dengan banyak challenge-nya tentunya, dibantu dengan agensi ternama tentunya. Kita akan tanya-tanya dulu nih sebetulnya bagaimana sih peranan digital marketing dalam perkembangan Line Bank yang baru berdiri 1 tahun ini. How digital marketing does its magic and helps Line Bank marketing game during COVID-19. Oke, sekarang mungkin saya pengen tanya dulu ke dua-duanya kali ya, ke Mas Andre dan Mas Indra. Menurut Mas Andre dan Mas Indra nih di masa pandemi seperti ini, khususnya di industri perbankan, digital marketing campaign yang seperti apa sih yang disebut dengan digital marketing yang bagus gitu? Mungkin kalau di sudut pandang kita ya, di seseorang yang mungkin menjalankan dulu nih di bisnisnya itu, kita tuh melihat digital marketing itu lebih ke gimana objektifnya works gitu ya. Matrix apa yang mau kita bawa ke bisnis sehingga digital marketing as a tools. Saya ngelihatnya selalu as a tools sih. Jadi dia tuh helping business to expand. Itu yang sebenarnya baru dibilang dia berhasil nggak, dia kurang berhasil nggak, and how we improve it. Nah itu yang kita bawa ke dalam bisnis. So digital marketing basically is a tools, same like marketing, but I think extended to digital ya, gitu sih. Oke, betul. Kalau menurut Mas Andre gimana? Oke, kalau dari aku lebih nambahin kali ya dari point of view Mas Indra. Karena from a business perspective pasti kan Mas Indra objektifnya apa nih gitu kan. Nah dari kita dari as a Magnus as the agency kita akan lihat base-nya adalah insight. So everything should be data and insight driven gitu. Karena begitu kita tahu of course objektifnya, lalu kemudian kita cek dengan data dan insight-nya seperti apa gitu, dan baru kita bisa istilahnya merencanakan campaign digital yang akan efektif ya gitu. Itu sih kalau pendapatku ya gitu. Jadi memang it has to be a synergy between us definitely gitu. Oke. Nah berarti Magnus dan Line Bank ini udah bekerja sama kurang lebih 1 tahun ya? Betul. 1 tahunan. Nah selama udah kerja bareng nih, apa sih yang Mas Andre rasa atau insight-insight yang tadi Mas Andre bilang itu memang tepat sasaran untuk diaplikasikan dalam konteksnya Line Bank? Oke, kalau dari pengalaman kami ya, kita lihatnya juga pertama tadi objektifnya Line Bank di awal seperti apa. Of course awareness dulu, karena di tahun pertama itu krusial untuk kita driving awareness. Orang-orang mungkin taunya pertama Line adalah apa sih? Line is a application, chat application gitu kan. Kok tiba-tiba keluarin bank gitu, keluarin banking service, financial service. Jadi kita kemudian kita riset dulu orang-orang atau market ini terhadap banking sekarang seperti apa. Lalu kemudian kompetitor lagi ngapain, itu yang kemudian kami feed balik lagi ke teman-teman di Line Bank, ke Mas Indra dan tim gitu ya. Dari situ dan kita kerja bareng nih, oke, let's do this, let's do that gitu kan. Ada juga yang kita istilahnya kita test and learn gitu. Jadi kita spend very
small budget atau ya a small portion of the budget untuk kita test and learn. Di situ jadi kita juga punya dapat additional data dan insight itu. Oh ternyata kalau kita begini it's working atau ternyata nggak working, dan kemudian kita akan biasanya diskusinya lumayan sering nih kita Hmm. sama Line Bank untuk mengoptimize si performance tadi seperti itu. Jadi itu sih kalau dari point of view-nya kita ya di Magnus selama ini sama Line Bank juga Jadi karena gitu. baru setahun, jadi memang fokusnya tuh lebih di awareness dulu Di gitu ya? awareness, betul. Tapi kan at the end of the day nggak cuma awareness dong. Awareness cuman Mhm. nggak balik ke bisnis, percuma ya Mas Indra ya, Betul Mmm. gitu kan. banget. Itu kan namanya kita bakar-bakar uang doang gitu kan. Kita juga nggak cuma just awareness, tapi juga gimana caranya supaya market juga bisa menerima dan mau install Line Bank-nya ke Mhm. dalam aplikasi mereka, ke dalam handphonenya mereka ya gitu. Mhm Nah mhm. itu kita monitor terus tuh daily, on a weekly basis kita juga saling catch up, Mhm. "Mas Indra ternyata yang ini, funnel yang ini agak kurang bagus nih, kita pindahin, kita shifting kemana gitu, ke channel yang mana, ke channel yang ini kah atau yang satunya," seperti itu sih, kurang lebih. Oke. Kalau Mas Indra sendiri, dengan strateginya dari Mas Andre nih selaku agency, lebih banyak cocoknya atau banyak nggak cocoknya nih kira-kira selama Nah, diskusi? seru nih sebenarnya kalau ngobrol ini. Jadi, kalau saya sih ngelihatnya gini, kita selalu treat, agency ya atau third party itu as a collaborator. Mhm. Jadi saya selalu ngobrol buka-bukaan ya sama Mas Andre, Mhm kayak mhm. kita belajar. Di sini tuh aku bilang, every mistakes we have itu is a learning point. Mhm. Basically kita biasanya harus agile ya untuk ngelihat, oh kita salah, kita enggak, tapi apa sih yang kita improve every day, Mhm. itu seru banget. Jadi sama teman-teman dari Mas Andre juga itu kita banyakan dialognya tuh nggak cuman kayak, ya kalau kita ngobrol sekarang kan working time doang ya, kita Mhm. kayak cari ide yuk, gimana nih brainstorm and then how to iterate, how to optimize, terus-terusan. Jadi kayaknya, working dynamic-nya seru banget sih kalau sekarang gitu. Oke. Jadi malah punya partner ya, collaborator itu Betul, tadi ya. mhm, Tapi dengan segala, apa ya, dengan segala situasi yang terjadi sekarang gitu, launching mmm, pas lagi pandemi. mmm. Di saat ya bisa dibilang yang namanya, banking industry juga sekarang lagi growing, semua berlomba-lomba untuk bikin digital bank gitu. Challenge yang menurut Mas Indra paling berasa tuh apa? Ya, mungkin pandemik sendiri tuh sebenarnya ada 2 sisi ya. Mhm. Jadi in the good side ada bad side-nya. Mungkin bad side kita know lah impact to our life ya. In the good side sebenarnya benar-benar nge-accelerate transformasi digital. Mhm. Nah, di satu sisi itu tuh sebenarnya membuat, digital marketing jadi tombak. Tombak di mana kita nge-build, how to communicate, how to connect with people-nya itu easier. Kita tahu di pandemi kan semua orang kayaknya pegang handphone nih. Iya. Wah, handphone udah jadi Makin sering gitu iya, ya. itu diliatin terus kan gitu. Kalau dulu kan kita mungkin masih lihat ke mall atau kemana masih bisa ya. Kalau sekarang udah nggak bisa, gimana kita nge-reach people itu ya. Jadi sebenarnya di situ kita jadi punya pemahaman baru, oh cara berkomunikasi, cara menggapai orang tuh udah mulai shift ya dari yang sebelum pandemik sampai setelah pandemik ini ya. Itu benar-benar kita mengubah mindset untuk, reach people-nya sih sebenarnya, itu Mmm. sih. Jadi itu, sebuah opportunity atau challenge sebenarnya jadinya? Aku bilang kedua-duanya ya. Mhm. Opportunity itu karena mungkin di satu titik kita jadi punya, channel baru gitu ya. Di satu titik juga challenge, berlomba-lomba ya, kompetisinya banyak gitu ya. Mmm. Jadi, tapi ini yang selalu tekankan ke tim kita biasanya di Line Bank adalah, selalu compete with ourselves, to be better in every day ya. Kalau Mmm. kita komit keluar kan sebenarnya kita jadi susah untuk ngelihat diri kita how to improve. Jadi kita harus selalu, eee, internal and Mhm. then we see how we can improve it, gitu sih. Oke. Jadi, kalau menurut Mas Indra sendiri challenge yang utama itu bagaimana supaya orang-orang itu kenal dulu dengan Line Bank-nya kah? Atau justru malah sebetulnya mau shifting dari apa ya, conventional bank ke digital bank itu sendiri? Pemahaman terbaru tentang, produk layanan digital itu sebenarnya gimana kita bisa melakukan, kemudahan berfinansial ataupun, apa namanya, perencanaan finansial ya. Jadi di Mhm. sini tuh kita mau mencoba, terutama memelihara gimana caranya kita bisa bikin literasi keuangan lebih baik lagi, terutama Mhm. generasi muda ya. Nah itu sebenarnya core value-nya Line Bank sebenarnya. Jadi kita Mmm. pengen bikin orang itu to become like a smart saver, smart spender, at the same time mereka juga punya,
literasi keuangan yang berkelanjutan. Nah, itu yang sebenarnya pengen kita dorong nih. Jadi kita menawarkan produk, tapi at the same time kita juga harus build the value ya, ke audience, ke customer sendiri. Nah, itu yang sebenarnya kita ngelihat posisinya Line Bank itu sebagai sebuah produk yang bisa melengkapi gitu. Jadi artinya ada beberapa titik di mana kita bisa membantu dan mendukung sebenarnya dari customer itu sendiri sih. Oke, dengan value-nya itu tadi ya, memberikan Betul. edukasi mungkin ya, Ya. edukasi tentang keuangan apalagi untuk anak-anak muda. Kalau Mas Andre sendiri, menurut Mas Andre atau mungkin yang udah selama kerja sama bareng lah, biasanya apa sih saran-sarannya yang dikasih ke Line Bank gitu untuk bisa mencapai goal-nya, untuk overcome tadi challenge-challenge-nya? Oke, kalau kayak tadi Mas Indra sebenarnya mention poin yang sangat sangat valid dan memang kita lakukan juga sama Mas Indra ya, which is tadi ketika kita duduk bareng kita nggak cuma sekedar oke keluar berapa dapat berapa gitu ya, itu kan a very conventional method ya ketika kita ngobrol dengan misalnya klien-klien yang lain, tapi sama tim Line Bank kita juga akhirnya sit down, kita lihat nggak cuma sekedar istilah dari segi spending, tapi kita lihat kita juga dikasih kebebasan sama teman-teman dari Line Bank untuk juga memberikan input dalam segi kreatif. Karena kami juga melihat dari performance dari tiap-tiap kreatif yang ada gitu ya. Kami juga suka duduk bareng nih sama Mas Indra gitu. Mas, kayaknya yang ini kreatifnya agak kurang working deh gitu, kayak kurang works. Can we do something? Simple tweak seperti apa dan itu yang kemudian Mas Indra juga selalu challenge dalam artian apa oke dari teman-teman Magnus rekonya seperti apa gitu. So itu yang kemudian kita biasanya kita lakukan sama teman-teman di Line Bank ya. Jadi hopefully itu juga akhirnya kayak tadi Mas Indra bilang semuanya kita buka-bukaan gitu ya. Oke, ini yang terjadi, ini ada salah di sini, tapi we're improving on this part gitu. Let's do this more, let's stop doing that gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi on a I wouldn't on a very hampir mungkin daily kali ya, hampir daily gitu loh. On a daily basis gitu. Nah, itu yang menurutku mungkin penting untuk dilakukan buat teman-teman di perbankan lain gitu ya. Karena kayak tadi Mas Indra also point out a very good statement bahwa at this stage kita nggak bisa compete dengan orang lain karena bisa jadi bank-bank lain juga sudah duluan gitu kan. We cannot always benchmark ke mereka yang lebih mature atau lebih duluan dari kita gitu. What we can challenge adalah quarter kemarin kita achieve berapa, can we do better next quarter, and then itu yang kemudian jadi spirit kita bareng-bareng sih gitu. Oke, jadi semuanya selalu dikomunikasiin bareng-bareng gitu ya. Betul, betul. Line Bank juga nggak menelan mentah-mentah apa saran dari agensi juga nggak Betul. ngotot untuk Betul. harus pakai saran dari kita gitu. Istilahnya tiada dusta di antara kita. Asik, ya ampun jadi juru sinetron jadinya. Tapi pengen tahu dong Mas Indra, Mas Andre, apa ya maksudnya ini kan biar teman-teman yang denger nih bisa belajar juga gitu di sini tentang marketing, khususnya digital marketing gitu. Real case yang terjadi di hari-hari gitu yang emang ternyata bisa solve dengan kehadiran digital dan teknologi ini gitu. Banyak ya. Banyak ya? Banyak, Wah, banyak. Kalau bagus ditanya nih kalau banyak banyak nih. ya Boleh gitu nih ya. lebih dari satu juga boleh Iya, contohnya. iya. Mungkin nanti Mas Andre bantu ya. Tapi yang biasa terjadi di harian tuh kadang-kadang kita suka nggak tahu ada interaksi yang terjadi yang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang ada tren baru tiba-tiba impact ke yang sedang kita jalankan campaign-nya. Apa tuh misalnya? Contoh di tahun lalu mungkin sempat dengar ada tren K-pop or something gitu ya. Itu tuh sebenarnya mempengaruhi secara nggak langsung trafficnya kita ya. Nah, di situ juga kita belajar gimana riding the wave dan gimana kita bisa sustain out of that conditions ya. Itu biasanya kita ngobrol. Jadi kita malam-malam nih bener-bener ini ya, chattingan terus gitu kan. Ini gimana ya? Selama-lama oh iya ya bisa juga ya. Terus the next terms let's do it another thing gitu. Itu yang benar-benar kita ternyata there's so many ways to solve things sebenarnya dan kita harus coba sih sebenarnya intinya. Oke, dengan digital dan teknologi ini ternyata bisa solve. Oke, dari Mas Andre ada contoh nggak yang
Ya Eee, daily problems daily gitu problem yang ya? terjadi atau mungkin emang ini adalah satu challenge yang ternyata bisa di-overcome dengan si digital Ya, dan juga teknologi ini? mungkin kalau aku lebih dari data ya. Mmm, Kadang-kadang, kita punya beberapa, data point gitu kan, dari publisher, dari, kita punya MMP juga gitu kan. Nah kadang-kadang itu suka nggak match tuh. Nah itu yang kadang-kadang kita juga duduk bareng, kita solve bareng-bareng, oke ini match-nya di mana, nggak match-nya kenapa, segala macam. Terus, mmm, mana yang kita bisa anggap valid dan kemudian karena itu penting buat kami apalagi di performance marketing untuk pinpoint data mana yang akan kita jadikan acuan. mhm, Karena, itu, bisa mempengaruhi bagaimana kita juga, membagi porsi-porsi spending di tiap-tiap channel gitu kan. mhm. At the end of the day kan of course UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu kan. Pastinya. Iya dong. Nah, akhirnya itu yang kemudian, itu sering banget tuh terjadi. Kita sering banget ngobrol, "Oke, kenapa data yang ini begini ya, kenapa data yang itu begitu?" Dan kemudian biasanya kita, suka rembukan atau kadang-kadang kita juga suka datengin publisher-nya. "Oke, Mmm, kita melihat ada diskrepensi ini, what do you guys suggest?" Segala mmm, macam. Itu yang, menarik ya, Mhm. bisa bisa jadi contoh juga kalau menurutku gitu. oke. Iya, iya. Kalau, dari Mas Andre nih, Mas Andre kan handle banyak industri lah pastinya, Mmm. salah satunya perbankan atau Mhm mungkin handle mhm mhm. FMCG juga, industri lain. Yang, apa ya, paling menonjol mungkin problemnya yang arise khususnya di industri perbankan nih dari sudut pandang agency itu apa sih? Yang Mmm. biasanya malah dialami oleh banyak bank nih, bukan cuma Line Bank aja. Mmm. Eee, Common challenge lah. common challenge Heeh. ya? Kalau ini perspektif, ku ya, apalagi kita bicara perbankan dan tadi kamu mention soal, digital banking gitu ya. Yes. Mmm, player-nya, banyak gitu kan ya, Mhm. maksudnya dan cukup agresif. Mmm, Saya bisa bilang very very agresif gitu karena satu mereka nggak punya cabang gitu kan ya karena digital banking dan biasanya mereka offer-nya bisa gila-gilaan gitu ya. mhm, Nah, I think the challenge for us gitu ya, is how to stay relevant mmm, gitu. Makanya itu yang kemudian selalu jadi kita diskusikan gitu sama Mas Indra. Gimana nih, how we can stay relevant gitu kan. We know our capacity, we know our capabilities, gimana supaya kita juga tetap punya say, tetap ada di dalam pikirannya si target customer gitu mhm, kan. Di mana bank-bank lain udah kayak, oh gencar-gencaran lah, free ini, Mmm. free itu, gratis ini, gratis itu, mhm, gitu kan. Banyak banget gitu ya, kan dan itu ya menurutku, a big challenge gitu. mmm, At the same time opportunity juga kali ya, Mas, ya. Iya. Karena kita bisa pinpoint, battle mana yang kita mau, menangin gitu kan. We cannot win every battle juga gitu. mhm, mhm. Itu sih menurutku. Oke. Setuju Mas Indra Setuju dengan banget sih. challenge-nya? Challenge-nya mungkin, kalau di perbankan digital, itu biasanya trust. Oke. Nah, trust ini Nah, kan is not easy ya, biasanya kan ya kayak kita ngobrol ya sama temen gitu ya, kalau kita sering ketemu, trust itu builds gitu ya. Mhm, Kalau ini kan perbankan digital, it's like virtual gitu ya. Susahnya adalah kita nggak appears everywhere. Nah, mhm, itu yang jadi, salah satu problematika yang kita harus solve with this digital marketing sebenarnya. Jadi mhm, dari situ juga we are blessed basically karena kita juga ada semacam ekosistem dari lainnya juga gitu ya. Jadi iya, orang acknowledge kita lebih cepat sih at that point gitu sih. mhm. Mhm. Iya iya bener ya kalau dengar kata line tuh udah punya image sendirilah gitu Mmm, apalagi sekarang udah ada perbankannya. Nah tapi betul. ini, aku ngomong dari segi ini ya misalnya awam gitu ya orang Mhm. awam dengar kata-kata line bank, the first thing that came up to my mind itu wah ini anak muda banget gitu. Kayaknya apalagi kita tahu yang emang pakai pakai, Line Messenger gitu kan Mhm. rata-rata ABG gitu, Iya, betul, betul. teenagers. Nah, apa emang itu jadi target market-nya Line Bank sendiri atau sebetulnya Mas Indra sendiri punya goal lain nih untuk Mmm, user-nya? as a brand kita tuh, berangkatnya dari core value ya. Jadi core value-nya Line Bank itu sebenarnya pengen jadi teman finansial. Nah ini yang Oke, sebenarnya harus diketahui, khalayak umum ya. Jadi pas dari awal kita pengen aim itu sebenarnya generasi yang muda, itu memahami gimana caranya literasi keuangan itu, berdampak ke kehidupan mereka. mmm, Secara ya mungkin jauh lah nanti ke depannya untuk perencanaannya. Jadi dari situ tuh Line Bank
pengen banyak banget contribute sebenarnya ke generasi muda supaya jadi smart people. Nah ini yang kita pengen selalu announce ke audience ya sebenarnya gitu. Jadi aiming benar Gen Z, tapi kita tidak menutup kemungkinan ke siapapun ya. We are friends, basically friends is for everyone sebenarnya gitu sih. Oke, itu untuk dari segi usernya ya, dengan literasi keuangannya tadi. Kalau untuk apa ya, mungkin goal besarnya kali ya untuk digital transformation-nya, digital marketing-nya, apa sih yang pengen dicapai sekarang? Tadi kan Mas Andre bilang we cannot win every battle gitu. Sekarang goal-nya yang paling pengen dikejar dulu apa? Short term mungkin user growth ya. As we know kita pengen semua ya becoming a friends for Line Bank juga gitu kan. Itu supaya kita juga bisa menularkan virus-virus kebaikan kali ya Mas Iya, Andre betul, gitu ya. betul. Itu yang maksudnya kita pengen. Karena at one point we can only invite people to know that this is good for them. Nah, in the long run sebenarnya kita pengen bikin amplification dari movement. Nah, yang tadi saya sempat bilang ya, literasi keuangan. Jadi mungkin kan kalau di generasi sekarang kayak kurang kurang paham juga. Oh, credit scoring itu apa sih atau apa yang lain segala. Itu jadi kita pengen masukin infiltrate konten-konten seperti itu supaya dipahami oleh generasi muda. Jadi kan generasi sekarang tuh pinter-pinter. Tapi juga kan yang namanya literasi keuangan tuh nggak diajarin sekolah ya banyak kan. Benar-benar. Nah kita pengen bawa ke arah situ supaya jadi semua maju bareng lah intinya. Gitu sih. Iya benar banget tuh Mas Indra ya. Kita kenapa ya di sekolah nggak pernah Mulia banget diajarin ya? Susah mulia ya. banget ya. Pokoknya yang penting once generasi udah mulai pinter, melek digital udah pasti Iya, dong. Melek pasti. finansial nih perlu diasah lagi nih kayaknya ya. Tapi kalau Benar. misalnya dari ngomongin strateginya nih Mas Indra, strategi untuk advertising, untuk digital marketingnya yang Mas Indra paling merasa cocok sesuai fit dengan brand Line Bank itu sendiri yang seperti apa sih? Dan works of course. Strategi itu sebenarnya banyak ya. Maksudnya kita harus diversifikasi. Makanya kita banyak ngobrol nih Iya. sama timnya Mas Andre juga ya. Jadi mulai dari gimana kita impose awareness, gimana kita reach conversions, ataupun kayak gimana kita nge-retain si customer sendiri ya. Itu banyak boleh dibilang kayak 1001 malam gitu kayaknya kita ngedeketinnya ya. Jadi komunikasi juga kita benar-benar bikin di mana itu senyaman mungkin untuk usernya. Tapi kalau berbicara tentang strategi, kita banyak ngobrol di level personalisasi ya Mas Andre ya. Betul. Jadi personalisasi itu kita suka tweak kayak model sekarang tuh kan teman-teman suka dapat kalau misalnya udah pengguna Line Bank kita kasih yang lebih fun. Kayak jangan lupa ya diingetin untuk nabung. Jangan lupa ya misalnya kita membantu mereka untuk memahami bahwa knowing finance is fun gitu. Nah itu yang sebenarnya kita pengen develop, tapi in the strategy is kita pasti going to personalization karena everyone deserve their own identity kan biasanya. Itu yang kita build sebenarnya. Oke. Ini saya penasaran nih Mas Indra ya, Mas Andre. Ini kan Line Bank kan dari Hana Bank ya, which is a Korean bank gitu. Dan sekarang kan di Indonesia kayak tadi Mas Indra bilang K-pop emang lagi merajalela banget. Sebenarnya kalian sendiri bisa diuntungkan gak sih dengan adanya fenomena K-popper seperti ini, anak-anak muda, apalagi sekarang kalau ngelihat banyak bank-bank ya atau investment semuanya kayaknya justru make bintang-bintang dari Korea gitu untuk ngiklanin brandnya. Nah, you guys are doing the same atau gimana? Atau itu sebetulnya udah jadi kayak punya komunitas sendiri atau malah jadi advantage buat kalian gitu? Yang tadi Z bilang bener tuh, the keyword is community. Mungkin at this point kita tuh sebenarnya pengen sekarang mungkin kita emang belum affiliated to kind of like K-pop group ya. Tapi sebenarnya emang kita punya kayak culture yang kita pengen tularin the positive way ya. Bahwa I think most of K-pop juga sering mengingatkan kita it's about love yourself. Yang itu yang sebenarnya kita bawa in the culture way wise-nya ya. Nah, diuntungkan yes I would say, tapi at the same time kita ngelihat di sisi gimana sih kita ngebawain anak-anak muda ini untuk seek themselves, nurture themselves ya. Itu yang sebenarnya kita mau lebih banyak put away ya. Nah, kita juga belakangan itu kita mulai tap on community dan mungkin memang ada yang berbicara tentang pendekatan dari Korean culture. Tapi at the end it's not about that. It's about how we define our identity ya. Nah, ini yang sebenarnya dari missionnya Line Bank juga pengen gerakin terus-terusan ya. We have to know ourselves, how we accept ourselves sih sebenarnya. Jadi
sebenarnya have to be fun. Makanya tadi core value-nya temen itu kita, yes we drive in the finance dulu, tapi at the same time, yuk develop ourselves to become a better person sih. Nah itu yang kita pengen, becoming ya sebenarnya as a brand gitu sih. Oke Mhm. oke, menarik 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 ya. Kalau Mas Andre sendiri nih selama meng-handle, Line Bank dengan Mhm. tujuannya tadi goal-nya udah di-share ya sama Iya Mas iya, Indra pengennya betul. gimana, apalagi dengan apa namanya, ya kelebihan dan kekurangannya lah dengan situasi sekarang gitu. What would you suggest sih for them to do gitu, to escalate the marketing game? Oke, kayaknya tadi aku juga sempat mention, I think, still, valid which is, being very relevant. Nah tadi juga Oh Mas ya, Indra point out, about personalization mhm, gitu, karena being relevant, means you have to personalize each message gitu mmm, kan. Nah itu yang kemudian, kita on a daily basis tadi, balik lagi, selalu sit down, oke kita mau menargetkan orang seperti apa, itu kadang kita scrutinize gitu ya, cukup cukup kita scrutinize, sehingga kita, make sure bahwa apapun message yang kita keluarkan di sana, apa yang kita push, has to be as relevant as possible, mmm, gitu. Karena, in our perspective, karena kita, in charge, in terms of, the performance marketing gitu kan, we want to make sure, as much as possible memang, mmm, new customer yang akhirnya datang dan kemudian menjadi customer-nya Line Bank gitu kan, dengan cara install, tapi juga nggak berhenti di install, tapi kemudian open account and so on gitu kan ya. mhm, Nah, tapi at least the first barrier adalah kemudian mereka mau, opening their account gitu mhm, kan. Why they should opening their account? Nah, that's where the being relevant and, personalized itu masuk gitu kan. mhm. Karena ketika mereka merasa ini tidak relevan, "Oh, bank ini tidak relevan buat saya," atau I don't have the, urgency atau necessity untuk opening the account, dan ya percuma gitu kan, akhirnya nggak akan jadi bisnis juga Mmm. buat Line gitu. Nah itu yang kita on a daily basis biasanya suka brainstorming dan tukar pikiran juga sama teman-teman di Line Bank sama timnya Mas Indra. Terus kemudian tadi Mas Indra juga sempat mention soal, longevity. Jadi, nggak cuma sekedar buka account and then that's it gitu kan. Mhm, Gimana caranya si user itu kemudian atau customer itu juga kemudian melakukan transaksi, melakukan saving gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, edukasi segala macam. Dan menurutku pribadi ini, aim yang sangat, sangat tinggi ya. Maksudnya tinggi dalam arti, nggak mudah gitu. Kenapa? Karena, mungkin Zee juga pernah, sering dengar atau kita sering dengar gitu ya, anak-anak zaman sekarang gitu sudah tahu, literasi, digitalnya sangat tinggi, tapi literasi keuangannya entah kalau saya merasanya masih cukup rendah. mmm, Kenapa? Ya kita lihat, beberapa kali di sosial media ya, dikejar-kejar pinjol lah, mmm. ya kan, seperti itu. Nah itu kan berarti Pinjol masih laris gitu ya. pinjol masih Pinjol laris. masih laris aja itu Ah, udah ada generasi red nah flag jangan tuh. sampai, generasi muda kita itu akhirnya kesulitan, bayar pinjol segala macam. Kalau saya melihatnya adalah itu karena literasi keuangan mereka tidak baik gitu kan. Mmm, Makanya, aku bilang tadi, aim-nya Line Bank pengen jadi teman, mengedukasi finansial itu, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat, berat, tapi, at the same time perlu bener bener, gitu. mhm, Karena itu yang kemudian, menurutku jadi satu hook yang supaya, generasi muda kita juga akhirnya tahu bagaimana sih credit scoring, apa itu credit scoring, kapan misalnya memang harus butuh pinjol kah, atau kapan sebenarnya kamu nggak butuh pinjol gitu ya. How to plan, their future ahead, itu kan yang sebenarnya, sulit ya karena ya anak-anak sekarang, taunya adalah image di Instagram gitu kan, mhm, ya nggak? Makanya keluar apa,
sebutan hidup itu tak seindah feed di Instagram. Iya betul banget. Sampai ada joknya sekarang milenial susah punya rumah gitu kan. Iya, Gimana Nah, tuh? Nggak bener bisa ngatur banget. uangnya. nah itu penting banget, betul, betul. Oke. Tapi dengan berarti maksudnya dari agency dan dari banknya juga harus sangat apa ya, harus sangat open minded dengan apa yang terjadi di sekitar saat ini, what's going on in the 2022 era yang sangat bergeraknya sangat cepat gitu Betul, dengan adanya tren-tren di social media, di TikTok lah, betul. di Instagram, di YouTube segala macam. Kalau menurut Mas Andre sendiri sebetulnya marketing channel apa nih berarti yang paling cocok? Bukan untuk Line Bank aja mungkin ya, untuk industri perbankan lah saat ini, khususnya digital bank. Oke, Yang ini menyasar Gen Z mungkin lebih oke, utamanya. sebenarnya kalau menurutku pribadi ya, nggak ada yang paling Nggak cocok. ada yang paling. Nggak ada yang Oke. paling cocok ya. Oke. Balik lagi ke objektifnya tadi. Mm-mm. Objektifnya seperti apa? Bisa jadi misalnya ternyata Meta gitu ya, Instagram, Facebook is actually more suitable buat Anak-anak muda. anak-anak muda gitu, Mm-mm. atau mungkin sekarang TikTok gitu ya. Ya. Tapi balik lagi objektifnya seperti apa atau apa yang akan dikomunikasikan gitu. Karena tiap-tiap channel punya its own forte gitu dan punya habit usernya beda-beda gitu kan. Mm-mm. Jadi aku rasa kalau paling cocok sih nggak ada, tapi aku biasanya balikin lagi what's the data atau insight-nya. Bilangnya apa? Tadi balik lagi ya yang pertama ya. Data sama insight-nya seperti apa sih gitu. Then we know. Habis itu ya kita test and learn gitu. Benar nggak sih, cocok nggak sih misalnya itu yang kita bisa lakukan juga di Line gitu kan. Coba yuk ini cocok nggak ya? Yuk coba kita tes dulu, misalnya kita tes, we set aside a portion of our budget and kita tes benar nggak it working atau nggak. Oh ternyata working, dan kita scale up gitu. Tapi kalau misalnya nggak working ya udah, kita memang sudah budget itu memang sudah kita relakan untuk memang testing seperti itu. Jadi kalau menurutku ya cocok-cocokan jadinya Oke. gitu kan. Iya, iya. Seperti itu Yang sih. cocok di satu bank juga ya belum tentu cocok di Betul. bank Nah, itu lain juga ya. I need to point out gitu kan. Walaupun kita punya best practice atau case studies dari other market, Mm-mm. nggak bisa serta-merta kita apply gitu. Karena even within the same bank akan punya hasil yang berbeda. Karena the way they communicate beda. Visual cues-nya juga pasti beda gitu kan. Line Iya. Bank dengan bank yang A, bank B gitu pasti akan punya personality yang different. Itu juga akan mempengaruhi more or less gitu. Kayak itu Oke. kalau point of view-ku ya sih. Tapi ya ini aku penasaran juga sih zaman sekarang gitu ya, di perusahaan zaman sekarang digital bank nih untuk Mas Indra mungkin berapa persen sih budget yang bisa dialokasikan untuk digital marketing gitu? Is it safe to say that actually digital marketing nowadays in corporate growth itu adalah salah satu faktor yang penting atau bisa dibilang penting banget gitu? Kalau nggak ada digital marketing, ya udah orang nggak buka handphone selesai gitu. Gimana Mas? A very good question. Biasanya ini yang selalu diperbincangkan tuh di Saya sambil akhir mendengar tahun gitu. gitu Iya. ya. Harus disimak baik-baik. Key factornya bener banget sih kalau dibilang budget itu biasanya kita harus ngobrol ya. Apalagi kan kita ada regional brand juga nih. Kita harus talk tuh di level ROI, kayak return of investment tuh seperti apa sih? Apa yang mau kita build on top of the spending sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang, karena mungkin kemarin shift ya, a bit pandemic, we cannot go out. Nah, makanya mungkin the last year itu kita banyak kan emang fokusnya di sana. Fokusnya benar-benar di sana dan gimana sih kita benar-benar use that in the very effective way sebenarnya. This year mungkin kita agak sedikit keluar dan ngelihat mana yang lebih proper ya. Boleh dibilang digital banking, iya aku bisa bilang prioritas mungkin digital marketing gitu. Tapi at the end yang paling pasti tuh yang mana sih yang paling touch on di customer heart, itu yang menurut saya paling penting ya. Karena kan tiap orang pasti punya preference to be connect with. Itu yang paling penting sih. Jadi kadang-kadang kita harus keep exploring. Kadang-kadang juga saya ngelihat ada di Gen Z itu suka beda-beda ya. Ada yang udah mulai belajar kayak memahami dirinya sendiri itu seperti apa. Jadi kadang-kadang connect-nya itu udah benar-benar beda. Makanya tadi saya sempat ngobrol sama Mas Andre itu personalization-nya kita harus terus nih. Ada anak-anak yang mulai healing gitu. Ada anak-anak yang udah mulai ya mungkin corporate atau yang lain-lain. It's very very diverse aku bilang sih ya. Tapi in a good way kita jadi punya
multiple genre yang sebenarnya bisa di-touch on ya. Jadi, ini yang good, tiap orang punya their own belief lah boleh dibilang, yang kita bisa bilang gitu ya. Jadi, balik di level, gimana kita bisa efektif to make budget itu, in the good outcome sih sebenarnya. Oke, berarti memang untuk, budget allocation-nya sekarang difokuskan memang harus ke digital Fokus, marketing ya? bener, Oke, Mas Andre sendiri gimana nih? Membantu para digital bank ini untuk mengelola budget mereka dengan, marketing strategi yang efektif, marketing channel yang mungkin nggak dibilang paling bagus, tapi ya harus works seefektif mungkin gitu. Sebenarnya tadi Mas Indra udah point out apa namanya statement yang menarik ya, karena di tahun ini kan kita mulai spreading, mulai coba tes channel-channel lain gitu ya. Apa tuh channel lain? Yang tadi Mas Indra bilang gitu, nggak cuma digital gitu kan. Nah itu kemudian jadi akan biasanya kan kita jadiin data juga insight gitu. Karena di Markus we believe data dan analisa of course gitu kan, itu jadi fondasi our strategy gitu. Karena at the end of the day balik lagi kan kita harus bertanggung jawab sama Mas Indra nih. Andre, kamu nih kasih duit dari Line gitu kan. Kalau kita nggak punya data untuk disajikan, oke Mas, dari segini kira-kira kita bisa based on previous experience, based on insight yang kita punya from last quarter misalnya, dan kira-kira segini nih Mas ROI-nya gitu kan. Biasanya itu akan jadi alot tuh. Bisa nggak ditambahin, bisa nggak dikurangin, nah gitu kan. Nah itu yang jadi seru gitu kan. Oke, coba kita, ya akhirnya kita beneran crunching the data together gitu ya. Oke, ini kayaknya bisa kita maximize, atau oh yang ini kayaknya sudah maximize gitu ya. Dan kalau yang sudah maximize itu can we misalnya branch out mungkin another channel, kita explore another mungkin bukan channel tapi ad types atau ad kreatif yang lain gitu kan. Nah itu biasanya yang kita lakukan. Balik lagi kayak tadi aku pertama bilang, jadi everything dari datanya seperti apa, insight-nya seperti apa, our past experience kita setahun kemarin generate seperti apa sih ROI-nya. This year kita Mas Indra kemarin juga ngobrol, oh kita punya target A, B, C gitu kan ya. Can we do ini yang ada di kepalanya manajemen nih, can we do more? Can we do what we can push more gitu. Misalnya dalam artian dengan budget atau dengan investment yang ada, can we hit more atau even can we expanding the channel, supaya kan tadi Mas Indra juga mention anak-anak target kita ini nggak cuma anak ya, even us gitu ya. Kita sendiri juga udah punya kesenangannya masing-masing gitu kan, punya preference-nya masing-masing, sehingga dengan budget yang dengan budget yang ada tapi se-fragmented itu marketnya, kita juga mesti pinpoint mana yang kira-kira beneficial for us gitu. Nah kita pinpointnya dari mana? Balik lagi dari data gitu. Itu sih kalau aku dan tim biasanya kita selalu balik, oke, kemarin datanya bilangnya apa gitu. Nah, yang di luar data yang tadi aku bilang dan Mas Indra sempat mention juga, kita tes. Kalau kita nggak punya datanya, kita tes. Let's set aside a portion of budget gitu untuk kita tes. Kalau works, then we continue. Kalau nggak, oh yaudah cukup tahu gitu kan, yaudah nggak usah dipakai lagi gitu. Kayak gitu sih yang selama ini terjadi ya. Oke. Nah, next-nya untuk Mas Indra nih, ada nggak sih Mas specific marketing factor mungkin yang Line Bank perhatikan untuk bisa lebih membangun mungkin customer trust lebih banyak lagi untuk Line Bank? Mengingat tadi di zaman sekarang semuanya memang berlomba-lomba untuk rebutan screen lah ibaratnya di handphone setiap orang, banyak bank digital. What would you do atau what have you done? Kalau dibilang sih factor tuh it's so spread ya. Basically banyak banget. Biasanya kita selalu brainstorm ya bareng sama Andre, sama tim internal juga. Kita ngelihat bahwa
di sisi mana sih produk itu giving value. Nah ini Hmm. mungkin yang paling penting ya, kita itu offering produk tuh dalam artian harus punya value added buat usernya Ya. sendiri. Nah itu yang kita selalu berbicara di konteks how the offering can works gitu ya. It's not about giving promo or apa yang sekarang kan banyak kan kita belanja atau segala macam lah ya. Tapi kita juga pengen gimana caranya mereka tuh dapat value itu ya. Nah itu yang kita selalu bawa konteksnya di faktor marketing kita sebenarnya. On other term biasanya banyak kita ngelihat posisi kita itu kadang-kadang bukan hanya dalam bentukan korporasi. Ini yang selalu kita balik nih ke core value nih ya. Ingat-ingat kita tuh temennya mereka loh. Oke. Jadi kalau kita ngobrol sama temen tuh ya kan kita selalu giving Equal out gitu them, ya. equal, and then we told them yang the best lah. Maksudnya kita pengen teman kita juga jadi yang baik kan. Tapi ada juga Nah, loh yang makan temen. ya ada Apalagi sih. yang nikung-nikung ya. Ada sih itu. Line Bank nggak makan temen Enggak kan? lah, Enggak ya, oke iya. oke. Itu diperjelas mungkin ya Betul, betul, message-nya. betul. Nah itu makanya kita pengen bawa itu konteksnya selalu gimana sih kita bisa bantu gitu ya, bantuin temennya dan segala macam sih. Jadi faktor tuh boleh dibilang kita harus paham juga ya dari setiap individu tuh punya independent mindset yang kita pengen reach. Itu yang sebenarnya selalu kita iterate gitu ya. Kalau mungkin nanti bisa main ke kita gitu ya, ke tim internal kita tuh banyak mengeksplorasi lah tema, topik, konteks gitu ya. Itu yang banyak kita lakukan sebenarnya. Oh, oke. Kalau Mas Andre sendiri dengan tadi Mas Indra bilang banyak strateginya, banyak caranya, apalagi tadi dengan semua di very personalized gitu dengan pendekatan sebagai teman gitu. Menurut Mas Andre ke depannya apa sih yang harus Line Bank lakukan nih untuk bisa stealing everybody's heart gitu? Kalau menurutku yang paling utama adalah konsistensi, gitu kan. At the end of the day, seberapapun kita bisa generate user baru gitu ya atau customer baru buat Line Bank, tapi kalau misalnya secara spirit tadi tidak konsisten, kemudian kan user yang tadinya udah hook nih, Ya. udah suka, wah iya gue dijadiin temen nih sama Line gitu, atau my position is actually Line is my friend gitu, and then kemudian berubah kan akan sangat sayang sekali gitu ya. Jadi I think on the longest term adalah being very consistent, itu yang menurutku juga challenge ya, karena kalau kita lihat banyak brand yang nggak bisa konsisten tuh gitu, di awal ngomong apa, karena tadi banyakan promo kan gitu kan, begitu usernya udah enak, ternyata itu semua hanya harapan palsu gitu. Oke. Nah, I think being consistent is the key gitu kan, karena begitu konsisten, people definitely tadi building trust. Karena in the banking di industri ini menurutku trust is key sih gitu. Iya. Karena you wouldn't want to put your money to someone yang kamu nggak trust kan, gitu. I think that's my suggestion sih, my advice ke Line Bank seperti itu. Konsistensi adalah kunci ya. Oke. Mas Indra nih, kita tadi kan udah cerita banyak lah tentang goalnya Line seperti apa yang udah dilakukan, strategi-strateginya, dan tadi kalau saya sendiri nangkapnya banyak banget. Dan maksudnya kelihatan gitu sinerginya tuh bener-bener terjalin dengan baik, partnershipnya tuh dinamis banget gitu karena saling berkolaborasi, semuanya juga dilakukan berdasarkan kesepakatan dan suggestion bersama gitu. Kalau menurut Mas Indra sendiri ada nggak sih mungkin bisa di-share punya harapan tertentu untuk dunia digital marketing di Indonesia khususnya di industri perbankan? Kalau bisa nih Zi, kayak in the long run tuh kita punya banyak dialog. Dalam artian kita bisa menganalisa data, jadi memahami nih posisinya digital marketing yang tadi saya sempat bilang ya, as a tools itu bisa help sejauh apa sih gitu. Jadi kita belajar dari data yang tadi Mas Andre sempat bilang ya, data itu kan penting kita menganalisa, tapi at the same time kita juga jangan sampai dibohongi oleh data. Kadang-kadang juga data itu nggak terlalu comprehend ya. Nah kalau bisa kita selalu ngobrol di dialognya itu adalah digital marketing itu gimana bisa deliver dia punya purpose gitu ya. Itu yang mungkin kayaknya banyak harus ngobrol sih dengan praktisi mungkin ya, dan mungkin juga audience juga. Jadi
kadang-kadang kan kita relevansi itu kita jaga gitu ya. Betul, Hmm. betul. Harus. Setuju. Nah ini berarti nih cocok banget nih ada di podcast ini kan. Salah satu tujuannya juga untuk membuka ruang dialog Hmm. gitu. Nanti nih para pendengar juga bisa cari tahu lagi lebih banyak. Mungkin bisa akan ada event-event selanjutnya dari Line Bank juga dan Magnus juga untuk bisa semakin mempersempit menghilangkan tembok-tembok gitu ya. Jadi bisa semakin bisa berkomunikasi semua. Nah dari Mas Andre nih ada nggak nih sebelum kita selesaikan diskusi yang seru ini, ada nggak mungkin harapan-harapan untuk dunia Harapan. digital marketing di Indonesia, di dunia perbankan? Tadi Mas Indra ngomongin soal dialog. Kalau aku mungkin lebih ke mungkin hampir mirip-mirip tapi lebih kayak transparansi kali ya, dalam artian Oke. more of a trust gitu, karena tadi kan Mas Indra sempat mention jangan sampai kita memberikan harapan palsu gitu kan ke customer terutama gitu. Terus kemudian kalau aku lihatnya juga gimana publisher, terus kemudian media-media digital gitu ya juga nggak sembarangan accepting finance institution yang quote and quote tidak disertified oleh regulatory gitu ya. Karena balik lagi kalau menurutku literasi keuangan anak-anak muda sekarang masih cukup rendah gitu, dan being transparan maksudku di sini kita sebagai user juga bisa cek benar nggak sih si aplikasi ini memang terdaftar di regulatory gitu ya. Dan dari regulatory pun harusnya juga bisa push, maksudnya oke, kamu kalau mau ngecek larinya ke sini ya, benar nggak sih aplikasi ini atau bank ini atau financial ini memang terdaftar dan memang diawasi gitu kan. Apa bedanya misalnya sudah terdaftar atau kalau nggak salah ada beberapa level di situ ya. Nah itu juga harus saya rasa dari regulatory juga harus bisa providing explanation apa sih bedanya yang ini sama yang ini gitu. Kalau nggak salah saya lupa bahasanya apa, tapi ada yang sudah terdaftar tapi ada yang apa gitu, tapi sama-sama ada di list itu gitu kan. Nah itu apa sih bedanya gitu. Itu yang menurutku kedepannya harus lebih ini ya, lebih ditingkatkan, karena at the end of the day yang dirugikan juga customer, dan ketika customer hilang kepercayaan sama banking, financial institution kan akhirnya ekonomi juga nggak muter. Seperti itu. Itu sih harapan aku dan aku rasa harusnya digital marketing bisa jadi channel yang tepat buat itu ya gitu. Oke, thank you Mas Andre. Thank you Terakhir sih. mungkin untuk pendengar nih ya dari Mas Indra ada nggak mungkin pesan-pesan untuk para pelaku industri atau para expert juga mungkin di luar sana yang memang hari-harinya menjalankan pekerjaannya di dunia digital, dunia advertising, dan bagaimana mereka harusnya melihat digital marketing saat ini? Iya mungkin buat teman-teman ingat yang namanya perubahan itu akan selalu ada ya. Jadi kita harus tetap keep learning lah. Itu yang saya belajar in the past 10 years ya. Selalu ada perubahan baru, selalu ada yang pasti, yang ada yang beda. Kita juga kan mulai masuk nih ya blockchain lah atau hal-hal baru lah. Kita harus keep learning, kita open mind juga, kita paham mana yang positif, mana yang negatif. Kita combine gitu intinya. Kita exploring about how we can improve ourselves sih sebenarnya, gitu sih. Dengan digital marketing as a tool itu Betul tadi di awal banget. ya. Oke, thank you Mas Indra. Mas Andre ada lagi dari sudut pandang agency mungkin gimana seharusnya kita men-treat digital marketing di tahun 2022 ini? Oke, aku nambahin aja, Yes. bukan ini tapi lebih nambahin dari Mas Indra. Aku setuju banget point of view Mas Indra. Mungkin mau nambahin buat teman-teman marketer di luar sana. I think mindsetnya harus melihat gimana caranya kita membuat digital marketing yang efektif. That should come first. Baru efisien itu bonus. Nah ini menarik karena kadang-kadang teman-teman marketer mentoknya adalah saya maunya ROI-nya sekian gitu. They're talking about efficiency of budget. Padahal bisa jadi dengan apa yang dia mau tidak efektif gitu. Jadi sayang akhirnya kita cuma bakar uang gitu.
And I think itu yang spiritnya Mas Indra dan Magnus juga teman-teman di Line Bank dan Magnus juga striving gitu ya. Of course we're trying to be efficient as possible, tapi yang paling utama we have to be very effective gitu, karena at the end of the day kalau nggak efektif ya nggak akan keluar efisien juga gitu. Oke. Itu pesan-pesan yang sangat straight to the point ya dari kedua pelaku industri hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk para speakers kita hari ini. Thank you Mas Indra, thank you so much Mas Andre. Kita dapat banyak banget insight-nya hari ini di podcast Volare Talks by Alta Volare Indonesia. Di sini aku juga mau ajak teman-teman untuk stay in touch with Volare Indonesia di Instagram page kita @VolareIndonesia. Jangan lupa ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya dan tentunya dengan industri-industri lainnya. Saya Zivan Leticia signing off. Bye-bye.